Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana. Inilah News Pagi, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini, sebuah kapal penumpang terbakar saat hendak berlabuh di pelabuhan Punggur, Batam. Ya, kebakaran yang diduga berasal dari ruang kamar ABK yang membuat panik ratusan penumpang. Nampaklah. Itu sama kelab sama. Bakar itu. Kapal Roro Mulia Nusantara terbakar saat hendak bersandar di pelabuhan ASDP Punggur Batam, Kepulauan Riau. Dari bahan bakar kayaknya tuh. Saat terbakar, kapal penerbangan dari Batam ke Tanjung Uban ini membawa 122 penumpang dan 28 ABK dalam kapal, 47 kendaraan roda 4 dan roda 2. Petugas berhasil mengevakuasi seluruh penumpang. Dugaan sementara api berasal dari kamar ABK bagian bawah. Api berhasil dipadamkan setelah 5 mobil pemadam kebakaran diturunkan. Tadi ada 5 damkar dan proses pemadaman berhasil dipadamkan. Adapun sementara setelah didapati kebakaran terjadi awal pada kamar ABK bagian bawah. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Pihak terkait masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran kapal. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah perahu nelayan terbalik usai dihantam gelombang tinggi di Laut Makassar. Akibatnya 6 nelayan terombang-ambing berjam-jam di tengah laut. Nah, kalau sudah sampai, naik 115. Petugas gabungan mengevakuasi 6 nelayan usai kapal mancing yang mereka tumpangi terbalik, dihantam gelombang tinggi di Tanggul Newport, Laut Makassar. Kejadian berawal saat 6 nelayan awalnya ingin menangkap ikan di seputaran Laut Makassar. Namun akibat cuaca ekstrim, kapal kepa-kepa yang mereka naiki terbalik dihantam gelombang. Tujuan mereka akan memancing di sekitar Tanggul Newport. Namun karena belum sampai di spot pancing mereka, kemudian kondisi cuaca lagi moderat tidak menentu, sehingga mungkin air gelombang laut pasang tinggi dan juga kondisi perahu yang digunakan itu agak kecil sehingga dihantam arus gelombang terbalik sebelum menuju spot pancing mereka. Usai dievakuasi, para korban dibawa ke daratan untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan kendaraan tergelincir dan terjatuh akibat tumpahan solar di Bandar Lampung. Diduga solar tumpah dari kendaraan pengangkut BBM ilegal yang kerap melintas di kawasan tersebut. Waspada lagi nih mobil ya. Puluhan kendaraan tergelincir dan terjatuh akibat tumpahan solar di kawasan Jalan Imba Kesumaratu, Bandar Lampung, Rabu petang. Sejumlah pengendara sepeda motor tak mampu mengendalikan kendaraan dan terjatuh akibat jalanan yang licin. Seorang pengendara wanita bahkan jatuh pingsan usai terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai. Warga mengevakuasi korban dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Tidak diketahui pasti asal tumpahan solar ini, namun diduga berasal dari kendaraan pengangkut BBM ilegal yang kerap melintas di kawasan tersebut. Motor maupun mobil tadi yang mengesot sedikit akibat masih adanya tumpahan solar. Kemudian upaya kita sementara memberi tanda dan memasang traffic bersama Pak Babin, memasang traffic untuk mengarahkan pengemudi kendaraan R2 maupun R4 agar sulit ke tengah. Agar kendaraan tidak tergelincir, petugas membersihkan tumpahan solar di lokasi kejadian menggunakan mobil pemadam kebakaran. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah truk bermuatan ayam beku terguling di ruas tol Jagorawi Rabu siang. Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi truk terluka di bagian leher. Mobil box bermuatan ayam beku ini terguling dan sempat melintang di ruas tol Jagorawi Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu siang. Akibatnya, pengemudi truk mengalami luka pada bagian leher dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan berawal saat truk yang melaju dari arah Bogor menuju Jakarta tiba-tiba saja ditabrak dari belakang oleh truk lain. Truk kemudian oleng ke sebelah kiri hingga akhirnya terguling dan melintang di ruas tol Jagorawi. Kesenggol mobil box lagi dari belakang. Oh, lalu? Jadi dia kaget kayak gitu. Jadi oleng aja itu kebalik. Oh, jadi truk ini sempat ditabrak dari belakang gitu? Iya. Oh. Mobil box juga. Sama mobil box juga. Ya. Terus terbalik. Iya. Ada korban luka nggak? Ya luka sih, korban luka luar nggak ada, cuman dia kayaknya korban luka dalam, patah kata leher. Oh. Mobil box ini akhirnya dievakuasi oleh petugas, sementara kasus kecelakaan ini ditangani petugas PJR Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tabrakan adu banteng antar mobil terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, salah satu sopir minibus terjepit badan mobil. Sebuah tabrakan adu banteng antar mobil terjadi di Jalan Raya Jurusan Pacitan di Ponorogo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, salah satu supir minibus terjepit badan mobil. Warga beramai-ramai mengevakuasi supir minibus. Dengan menggunakan tali, warga menarik badan minibus yang ringsek untuk mengeluarkan sang supir. Setelah berjibaku selama 1 jam, supir minibus akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam kendaraan. Supir beridentitas Johan Wahyu yang mengalami patah kaki ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Kecelakaan ini berawal dari minibus yang dikendarai Johan melaju dengan kecepatan tinggi mendadak oleng ke kanan. Dari arah berlawanan, muncul sebuah mobil box yang dikemudikan Andik Saputra. Sopir mobil box berupaya menghindar, namun gagal dan tabrakan tak terhindarkan. Akibat tabrakan ini, mobil box terguling dan melintang di jalan. Sementara mobil yang dikendarai Johan ringsek. Mobilnya box dari utara. Terus? Ya itu, akhirnya kiranya itu ngantuk mungkin yang dari selatan itu. Akhirnya memakan, katanya orang yang tahu kan makan jalan itu. Katanya supirnya yang box ini, makan jalan yang dari utara itu. Kurang tahu juga. Sama harus ngurusi sendiri? Saya urus sendiri. Oh, sama kecepet tadi? Sama gitu? Sama sama siapa? Sama 2 orang. 2 orang. Bawa apa? Bawa paket. Oh, paketan. Dari mana mau kemana, Pak? Dari Ngawi mau ke Pacitan. Dari hasil penyelidikan, kecelakaan ini diduga akibat supir minibus mengantuk dan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Pemirsa, tidak kunjung diberangkatkan puluhan calon penumpang kapal feri di Pelabuhan Merak, Banten ribut dengan petugas. Ya, mereka kesal karena menunggu hingga 5 jam untuk bisa naik ke kapal. Beginilah suasana keributan di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Warga protes kepada petugas yang tidak segera membuka barier pembatas kendaraan untuk memasuki kapal. Hingga Rabu sore, ratusan kendaraan pribadi nampak memenuhi kantong parkir di dermaga eksekutif. Bahkan untuk bisa naik kapal, para pengguna jasa tujuan Pulau Sumatera ini harus mengantri hingga 5 jam. Ya agak kecewa ya kalau ekspres lagi seperti ini. Iya, sebelumnya yang saya tahu kan yang nggak ada pengantrian karena kan tiketnya kan udah jelas gitu 145. Sekarang udah jam 3.45. Ya agak gontok juga bagi saya gitu kan. Sementara itu, salah seorang calon penumpang mengaku saat akan membeli tiket ekonomi di aplikasi, tiket telah habis terjual. Padahal kondisi dermaga reguler atau ekonomi tidak ada antrian.
Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat situasi terkini dari pantauan CCTV NTMC Polri, yakni Taman Safari Bogor, Pos Lantas Ledeng, Kota Badung, Jawa Barat, Malioboro, Yogyakarta, dan juga Kuta Square, Bali. Ya pemirsa, gambar di kiri atas layar kaca Anda adalah Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Dapat dilihat untuk suasana terkini terpantau cenderung lengang begitu ya. Kemudian untuk selanjutnya di sisi kanan Anda di kawasan Pos Lantas Ledeng, Bandung, Jawa Barat pun sama, masih terpantau lengang. Kemudian di sisi kiri layar televisi Anda ini merupakan di kawasan Malioboro, Yogyakarta pun masih terpantau lengang. Sama halnya dengan di Kuta Square, Bali masih terpantau lengang pada pagi hari ini. Ya, masih di iNews Pagi pemirsa, bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Bayu Pradana, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya. Gunung Raung di Jawa Timur mengalami erupsi dengan ketinggian asap mencapai 2.000 meter. Beruntung puluhan pendaki yang berasal dari sejumlah daerah berhasil menyelamatkan diri. Inilah detik-detik saat sejumlah pendaki berhasil merekam Gunung Raung yang mengalami erupsi. Sejumlah pendaki lari menyelamatkan diri dari hujan abu dengan menurun gunung saat menjauh dari bibir kawah. Saat kejadian, pendaki yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia ini tengah beristirahat, namun tiba-tiba terdengar bunyi dentuman bak meriam selama beberapa kali. Asap vulkanik gunung keluar dari bibir kawah setinggi 2.000 meter. Yang di atas gimana tadi? Tadi hujan material sama agak gelap tadi. Terus turun berapa orang tadi? Cuma 2 saja. Cuma 2 ya? Iya, 2 orang dari Sidoarjo. Harapannya apa? Atau adik-adik mahasiswa khususnya atau pecinta alam ya, untuk sementara ini jangan melakukan pendakian di Gunung Raung, mengingat Gunung Raung sudah level 2, jadi kita tetap antisipasi terhadap kepada rekan-rekan semua atau adik-adik mahasiswa yang pecinta alam untuk jangan sampai melakukan pendakian di sampai kapan? Sebanyak 29 orang pendaki sempat terjebak saat Gunung Raung erupsi dan berhasil selamat dan sampai di pos pendakian Desa Sumberwaringin secara bertahap. Para pendaki ini berasal dari Jakarta, Semarang, Purbalingga, Mojokerto, Lumajang, Sidoarjo, dan Surabaya. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat curah hujan tinggi, banjir bandang terjang sungai di Desa Kendit, Situbondo, Jawa Timur. Sementara di Jember, pemirsa, warga panik akibat munculnya air yang deras dari saluran air akibat meluap. Banjir bandang terekam amatir saat menerjang sungai di kawasan Desa Kendit, Kabupaten Situbondo. Bahkan akibat banjir bandang, 86 rumah dan fasilitas umum terendam air. Banjir bandang akibat wilayah ini diguyur hujan deras sejak Selasa sore. Luapan air sungai juga menggenangi jalan Desa Kendit menuju ke Desa Tambak Ukir hingga setinggi sekitar 1 meter. Selain itu, banjir bandang yang bercampur lumpur juga membawa sampah dan potongan kayu-kayu kecil hingga berserakan. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara di Jember, warga resah dengan video saluran air yang tak mampu menampung tingginya debit air hingga meluber ke jalan di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempur Rejo. Akibatnya pengendara roda 2 atau 4 harus ekstra hati-hati saat melintas. Melubernya air ke jalanan dan halaman rumah warga ini membuat warga dilanda kekhawatiran jika air terus membesar. Diduga fenomena ini terjadi akibat hujan deras melanda kawasan pegunungan di Kecamatan Tempur Rejo. Dari Situbondo dan Jember, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.
Akibat guyur hujan lebat selama hampir 6 jam, banjir melanda sejumlah kawasan di Surabaya, Jawa Timur. Bahkan genangan banjir hingga setinggi lutut orang dewasa menyebabkan motor mogok dan membuat hajatan warga batal. Banjir melanda kawasan Kendang Sari, Surabaya, Jawa Timur hingga sedalam 70 cm. Bahkan akibat banjir, banyak motor yang mogok akibat mesin kemasukan air. Tidak hanya menggenangi jalanan, banjir juga merendam permukiman warga. Daerah yang tergenang banjir diantaranya Kendang Sari, Tenggilis, Rungkut, Tambak Sari, dan Wiyung. Warga berharap pemerintah bisa menanggulangi permasalahan banjir ini agar tidak mengganggu aktivitas. Motornya mogok di mana, Bu? Wawancarai. Impres. Seberapa, Bu, tinggi airnya? Berapa meter kira-kira? Selutut. 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 Masuk mogok. Iya. Oh. Beratan juga segini tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sampai sini baru mogok. Masuk gang ini. Banjir juga melanda kawasan Gang Lebar, Kecamatan Wonocolo. Akibat banjir, warga yang tengah menggelar hajatan terpaksa melakukan kenduri dengan keadaan banjir. Banjir kali ini merupakan terbesar dibanding tahun sebelumnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Bojonegoro, Jawa Timur tewas akibat terseret banjir bandang di sungai. Jasad keduanya ditemukan di Waduk Pacal yang merupakan hilir sungai. Pemirsa, jasad Sukarbin 45 tahun dan istrinya Dinik 43 tahun warga desa Jari, Kecamatan Gondang ditemukan sejauh 20 km dari titik hilangnya korban. Jasad Dinik ditemukan terlebih dahulu pada Selasa siang. Baru kemudian disusul suaminya yang ditemukan pada Rabu pagi. Pasutri ini diduga terseret banjir bandang pada hari Minggu lalu usai keduanya menggarap sawah. Di saat itu, hujan lebat sedang mengguyur kawasan hutan dan perbukitan yang berada di wilayah Bojonegoro bagian selatan. Mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran kepada warga masyarakat sekitar apabila di ladang sudah cuaca mendung karena cuaca saat ini ekstrim agar segera kembali ke rumah. Pemirsa, petugas terus melakukan pencarian seorang balita laki-laki yang tercebur dan hanyut terseret arus deras di selokan di sekitar rumahnya di Surabaya. Pencarian difokuskan di Kali Makmur yang berjarak 2 km dari lokasi korban tercebur. Tim Basarnas dan BPBD Surabaya kembali melanjutkan pencarian Rizky, seorang balita berusia 3,5 tahun yang tenggelam akibat terseret arus deras pada selokan di sekitar rumahnya di kawasan Wiyung, Surabaya, Jawa Timur. Tim Basarnas bersama BPBD Surabaya melakukan fokus pencarian di Kali Makmur yang berjarak sekitar 2 km dari tempat terceburnya Rizky. Beberapa perahu karet dengan dibantu warga menyisir Kali Makmur untuk melakukan pencarian. Tim Basarnas pun sempat mengalami kesulitan karena banyaknya tanaman eceng gondok yang memenuhi hampir seluruh badan sungai. Selain warga sekitar, juga terlihat orang tua Rizky yang juga ikut melakukan pencarian. Sebelumnya, seorang balita bernama Rizky yang berusia 3,5 tahun tercebur ke selokan dan hanyut di arus deras selokan karena guyuran hujan. Hingga saat ini, balita Rizky belum ditemukan. Tim SAR gabungan pun terus melakukan upaya pencarian korban dengan menyisir sungai. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, aksi arogan dari rombongan klub motorsport terjadi di Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Ya, polisi masih mengidentifikasi para pelaku, pemirsa. Merasa sebagai pemilik jalan, rombongan klub motorsport ini nekat melaju di jalur cepat Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Tanpa memperdulikan aturan berlalu lintas dan berlaga arogan, salah satu dari mereka bahkan beraksi freestyle dengan mengangkat roda depan kendaraannya. Selain itu, iring-iringan pemotor ini juga melaju di tengah jalur hingga mengganggu pengendara mobil.
Menanggapi video yang viral di media sosial, aparat Polres Bangkalan tengah menelusuri identitas klub motor sport tersebut untuk tindakan lebih lanjut. Pasalnya perilaku rombongan klub motor ini jelas melanggar aturan berlalu lintas. Karena setiap jenis kendaraan punya jalur masing-masing baik dari arah Surabaya maupun sebaliknya. Batas kecepatan maksimal kendaraan juga sudah ditentukan demi keselamatan bersama. Itu sudah jelas, jalur mobil dan jalur motor. Ya seharusnya kan masyarakat harus taati itu. Ya kita kan selidiki. Nanti kalau sudah tahu siapa ini rombongan motor siapa, nanti kita akan panggil. Pihak kepolisian mengimbau setiap pengendara mematuhi aturan dan tata tertib lalu lintas termasuk saat melintasi jembatan Suramadu. Dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Div Propam Mabes Polri ambil alih kasus dugaan pemerasan warga negara asing di acara Jakarta Warehouse Project atau DWP di Kemayoran, Jakarta beberapa waktu yang lalu. Oknum polisi yang diduga terlibat akan menjalani sidang kode etik pada pekan depan. Pemirsa, dalam konferensi pers, Kadif Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim mengatakan akan mengusut tuntas dugaan pemerasan yang dilakukan oknum polisi di acara DWP beberapa waktu lalu. Abdul Karim menyebut total kerugian pemerasan mencapai 2,5 miliar rupiah. Sementara itu pemirsa, terhadap 18 oknum polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya akan dilakukan sidang kode etik pada pekan depan. Hasil diskusi kami dengan pimpinan Polri, kita sepakat bahwa penanganan kasus ini semua diambil alih oleh Div Propam Mabes Polri. Jadi kasus yang terjadi di Polsek maupun terjadi di Polres, termasuk di Polda, semuanya kita ambil alih, ditangani oleh Div Propam. Kenapa kita ambil alih ini? Ya, dalam rangka percepatan dan objektivitas dalam rangka pemeriksaan. Dan yang terakhir, ya, kami sepakat di Propam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Kami juga mengingatkan kalau ada penambahan, ya harus dipastikan bahwa ada bukti yang kuat. Ya, ada bukti yang kuat, dan dalam satu rangkaian struktur cerita yang juga kuat, sehingga tidak menjadi satu yang di luar konteks penegakan etika profesi. Lah, teman-teman butuh waktu untuk itu, untuk memastikan itu, makanya sidang etiknya juga akan digelar minggu depan gitu. Lah, yang penting bagi kami adalah prosesnya sesuai koridor dan transparan, sehingga ya sudah, asalkan masih dalam time frame yang dalam konteks pelayanan, keadilan dan sebagainya masih make sense. Mending memang ini diproses lebih dalam dipastikan apakah ada penambahan ataukah tidak. Kalau memang ada penambahan, kami ingatkan tolong juga struktur dari pembuktian dan sebagainya diperkuat. Pemirsa, kepadatan calon penumpang kereta api terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta di hari Natal. Ruang tunggu stasiun disesaki calon penumpang yang hendak berpergian ke luar kota. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di kampung halaman. Lebih dari 40.000 penumpang berangkat ke sejumlah kota melalui stasiun Pasar Senen. Meski ramai, namun 57% tiket kereta jarak jauh masih tersedia. Sementara itu pemirsa, sejumlah fasilitas seperti ruang tunggu ber-AC menambah kenyamanan bagi para calon penumpang yang sedang menunggu keberangkatan kereta. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Warga dari berbagai pemeluk agama di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah berbondong-bondong datang ke gereja untuk mengucapkan Selamat Natal. Tidak hanya itu, mereka juga saling bermaaf-maafan.
Layaknya tradisi Hari Raya Lebaran, perayaan Natal di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah juga dilakukan warga dengan saling berjabat tangan sambil bermaaf-maafan. Namun warga yang memberi selamat adalah warga dari berbagai pemeluk agama termasuk Muslim dan Buddha. Ratusan warga telah berbaris berjajar di halaman Gereja Pantekosta Indonesia di Dusun Tekelan, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Saat para jemaat keluar dari dalam gereja usai menjalani misa Natal, warga pun sirih berganti memberikan selamat sambil berjabat tangan. Tak sedikit warga yang meneteskan air mata lantaran terharu dengan sikap toleransi yang telah menjadi tradisi ini. Bisa mendapat ucapan dari agama lain, dari agama Islam, agama Buddha. Kami senang, umat Kristen senang. Di samping rasa terharu, di perayaan hari besar ini terselip kata saling maaf memaafkan. Tidak hanya di perayaan Idul Fitri, tapi di perayaan hari Natal maupun perayaan hari Waisak itu selalu ada ucapan kata saling maaf memaafkan. Tradisi seperti ini sudah dari tahun berapa? Ini sudah lama, sebenarnya ini sudah zaman nenek moyang kami, tapi perayaan salaman itu dimulai dari tahun 2000, sekitar 2010-an. Silaturahmi dan gotong royong di Dusun Tekelan sudah berjalan selama turun-temurun dengan mengajarkan toleransi antar umat beragama. Meskipun berbeda-beda keyakinan, hingga kini warga bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, semarak perayaan Natal di Toraja Utara, Sulawesi Selatan dimeriahkan dengan festival puluhan pohon Natal berbagai bentuk. Kelap-kelip lampu Natal disambut warga, khususnya umat Kristiani dengan antusias. Menyemarakkan perayaan Natal, Festival Pohon Natal digelar di halaman Gereja Toraja Jemaat Elim Rantepau, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Puluhan pohon Natal dari berbagai bahan daur ulang ditampilkan di depan gereja yang dihiasi berbagai lampu warna-warni. Selain merayakan Natal, warga juga memanfaatkan momen untuk berfoto di bawah pohon Natal. Festival Pohon Natal ini disambut baik oleh warga dan diharapkan bisa membawa pesan damai untuk dunia dari umat Kristiani di Toraja Utara. Bagaimana kita menjadi terang bukan hanya bagi diri kita tetapi bagi semua, tanpa memandang suku, ras, agama, tetapi kita dapat menjadi berkat dan terang bagi sesama. Warga berharap perayaan Natal yang meriah ini bisa diselenggarakan tahun berikutnya. Sebab selain unik, pohon Natal pada festival ini juga mengusung tema kearifan lokal yang hingga saat ini masih dijaga oleh warga Toraja. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, merayakan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Pemprov Jakarta menyajikan hiburan air mancur menari dan video mapping di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Atraksi tersebut dilaksanakan selama sepekan sekaligus menyongsong 5 abad Jakarta. Pemirsa, tepat di belakang saya ada sebuah atraksi pertunjukan di Monumen Nasional, yaitu air mancur menari. Ini sangat atraktif pemirsa, jadi dapat dilihat bahwa ada air mancur yang menari meliuk-liuk mengikuti irama lagu yang diputar adalah lagu-lagu wajib nasional sebagai bentuk nasionalisme dan juga rasa cinta terhadap tanah air. Masyarakat di sini juga antusias untuk menyaksikan atraksi yang begitu memukau ditampilkan dalam Pekan Monas yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jakarta mulai dari 25 hingga 31 Desember untuk merayakan Natal dan juga perayaan Tahun Baru 2025. Air mancur ini akan diputar pada setiap hari menjelang hari perayaan Tahun Baru, setiap hari pada pukul 19.30 sampai nanti berlangsung selama setengah jam, yaitu pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan akan yang kedua kali pada pukul 21 sampai 21.30. Setelah ini biasanya nanti akan dilanjutkan dengan penampilan video mapping yang ada di bagian sisi selatan Monas
yang akan diputar mulai pukul 20.00 sampai 20.30 dan sesi kedua pada pukul 21.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan ini masih akan terus berlangsung selama sepekan, yakni 25 hingga 31 Desember, dan juga nantinya akan ada berbagai macam atraksi lampu untuk menyambut pergantian tahun baru 2025 di wilayah Monumen Nasional dan sekitarnya. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Nah pemirsa, di momen Hari Raya Natal, MNC Peduli memberikan kebahagiaan untuk masyarakat. Di Tangerang, Banten, MNC Peduli berbagi keceriaan bersama anak-anak panti asuhan Tangan Kasih dengan memberikan bantuan perlengkapan anak dan buku bacaan. Perayaan Natal dan Tahun Baru sangat berkesan bagi para penghuni panti asuhan Tangan Kasih di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Natal tahun ini mereka rayakan bersama MNC Peduli yang khusus datang untuk berbagi kasih dan keceriaan dalam sukacita Natal. Dengan mengajak penghuni panti bernyanyi, menari bersama, membaca buku dongeng, dan berbagai games menarik lainnya. Di momen hari Natal ini, MNC Peduli juga membagi berkat kepada penghuni panti dengan memberikan bantuan berupa perlengkapan anak dan buku bacaan. Bersyukur karena adanya MNC Peduli yang sudah membagikan bantuan kepada kami, terutama untuk anak-anak di sini, sehingga mereka tuh lebih pengetahuannya lebih luas lagi. Nah, semoga harapan kami, semoga di hari Natal dan Tahun Baru 2025 ini kita semua selalu diberkati dan selalu sehat. Bisa bermain bersama, menyanyi, bermain bersukacita, bahagia. Karena bermain bersama MNC Peduli. Sukacita dan kasih Natal diharapkan akan menjadi semangat baru untuk terus membantu sesama. Untuk itu, MNC Peduli mengajak masyarakat ikut membantu, berpartisipasi, meringankan beban sesama. Dari Tangerang, Banten, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, usai penetapan tersangka dalam kasus Harun Masiku, KPK melarang Sekjen PDIP Hasto Kristianto berpergian ke luar negeri. Tidak hanya Hasto pemirsa, Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lauli juga dicegah ke luar negeri. KPK telah resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Atas penetapan tersangka ini, KPK mengeluarkan SK nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini berlaku selama 6 bulan. Tidak hanya Hasto, larangan bepergian ke luar negeri juga ditujukan untuk Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lauli. Disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika, pencegahan ke luar negeri terhadap Hasto dan Yasona ini lantaran KPK membutuhkan keterangan mereka untuk proses penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Sebelumnya, KPK telah memeriksa Yasona sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. KPK mendalami dokumen surat mengenai permohonan fatwa Mahkamah Agung. Selain itu, Yasona juga dicecar penyidik KPK terkait perlintasan Harun Masiku selama jadi buron. Sementara, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. KPK menuding Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Selain itu, KPK juga menemukan bukti Hasto berupaya merintangi penyidikan. Tim iNews melaporkan.
Sementara itu, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta menyatakan belum menerima surat pencekalan atas nama Hasto Kristianto. Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta, Subki Miuldi, menyebut pihaknya belum menerima informasi maupun surat pencekalan terhadap Hasto untuk bepergian ke luar negeri. Meski demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menerbitkan surat pencekalan terhadap Hasto dan Yasona sejak adanya permintaan dari KPK. Surat pencekalan ini berlaku hingga 6 bulan ke depan. Apakah dari Imigrasi Soekarno-Hatta sendiri sudah menerima surat pencekalan terkait kepergian Hasto ini, Pak, setelah ditetapkan tersangka? Hasto. Kita belum monitor. Belum ada ini apa ya? Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sementara itu, PDI Perjuangan menilai penetapan tersangka Hasto merupakan politisasi hukum. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Jokowi meminta menghormati proses hukum yang ada. Jokowi juga tidak berkomentar banyak saat namanya disebut sebagai buntut penetapan tersangka Hasto Kristianto. Seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Juga warna tugas pensiunan. Sementara itu, PDI Perjuangan menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto merupakan politisasi hukum. Kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain, pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Gibran menyebut penetapan tersebut tidak ada kaitan dengan dirinya. Ditemui saat kunjungannya ke gereja GBI Keluarga Awal Surakarta Rabu sore, Gibran tak banyak berkomentar terkait penetapan Hasto sebagai tersangka. Gibran meminta pertanyaan tersebut ditanyakan langsung ke KPK. Menurut Gibran, penetapan tersangka Hasto tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kenapa ya yang ditanyakan saya ya? Tanya ke KPK, nggak ada kaitannya ya. Pemirsa, kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Harun Masiku menjadi tersangka suap pada 2020 dan kini masih buron. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI, terpilih meninggal sebelum dilantik.
Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR RI. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional hingga kini. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Pemirsa, tepat hari ini, 20 tahun lalu, bencana tsunami dan gempa 9,6 skala Richter memporak-porandakan Nanggroe, Aceh, Darussalam. Peristiwa yang melenyapkan ratusan ribu jiwa saat itu mencuri perhatian dunia dan berdampak kepada 14 negara. Hari Minggu pagi, bertepatan pada 26 Desember 2004 menjadi mimpi buruk bagi Indonesia. Sebuah bencana besar memporak-porandakan ujung barat tanah air Nanggroe, Aceh, Darussalam. Gempa berkekuatan 9,6 skala Richter yang memporak-porandakan tanah Serambi Mekah juga berdampak kepada 13 negara lainnya. Tak hanya gempa berkekuatan besar, hanya berseling beberapa detik, gelombang dahsyat setinggi 7 meter menghantam Aceh dan melenyapkan ratusan ribu jiwa. Ratusan ribu tempat tinggal hancur, harta benda lenyap, bahkan bangunan besar tidak tersisa akibat peristiwa ini. Saat itu tak terhitung ada berapa banyak orang yang terpisah dengan keluarga dan kerabatnya. Sebagian dari mereka dapat berjumpa kembali walaupun memakan waktu hingga tahunan lamanya. Namun sebagian lainnya harus merelakan kepergiannya dan hanya dapat berjumpa dalam doa. Ada bapak kami di Medan. Bilangnya mana adiknya dia selamat. Kini 20 tahun sudah peristiwa tsunami Aceh berlalu. Bangunan yang diratakan oleh gelombang sudah kembali berdiri. Duka yang melanda perlahan pulih kembali. Diiringi doa, masyarakat Aceh pun percaya bahwa setelah bencana yang menerpa, ada harapan baru yang menanti. Peristiwa ini pun bukan semata menjadi memori kelam yang terpatri, tetapi menjadi pengingat diri bahwa semesta sepenuhnya milik Sang Ilahi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi pemirsa, dan kita akan ke informasi lainnya Yasmin. Setelah tadi kita juga sudah mengingat kembali bahwa hari ini adalah 20 tahun kita mengingat tragedi bencana terbesar di dunia, yaitu tsunami Aceh 2004 silam ya Yasmin ya. Dan kita ke informasi lainnya, di mana viral di media sosial pemirsa aksi pengeroyokan sekelompok orang yang mengatur parkir di jalur alternatif menuju kawasan wisata Puncak Bogor. Ya, 3 orang diamankan, sementara korban wisatawan asal Jakarta mengalami luka lebam. Beginilah kejadian pengeroyokan yang menimpa wisatawan asal Jakarta yang viral di media sosial. Kejadian terjadi pada hari Minggu 22 Desember 2024, di mana saat itu korban melintas melalui jalur alternatif di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Korban yang merupakan sepasang suami istri tersebut terlibat cekcok dengan sejumlah orang di jalur alternatif Puncak. Kejadian bermula saat kendaraan korban berpapasan dengan satu mobil yang mogok di sebelah kiri jalan. Sejumlah orang pun turut mengerumuni dan membantu mobil mogok tersebut. Lantaran kondisi jalan yang sempit, korban harus berhati-hati melewati mobil yang mogok itu. Hingga akhirnya kendaraan korban tak sengaja bersenggolan dengan seorang pria di jalan. Akibat kejadian tersebut, sejumlah orang menggebrak mobil korban hingga terjadinya cekcok. Kedua korban yang merupakan seorang ibu hamil dan pasangannya akhirnya turun dari kendaraannya. Dan kemudian saudara IH memarkirkan kendaraannya dan turun langsung bertanya kepada beberapa orang yang berada di sekitar TKP, yaitu pengatur jalan Pak Ogah, dan akhirnya terjadi percecokan, sempat ada pertengkaran dan pemukulan dari salah seorang
pengatur jalan tersebut yaitu Pak Oga kepada korban saudara IH. Korban pun melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Megamendung. Polisi langsung menindak para juru parkir liar di jalanan dan mengamankan 3 pelaku pengeroyokan. Sementara itu, korban wisatawan asal Jakarta ini telah kembali ke Jakarta. Pemirsa, polisi mengamankan benda mencurigakan jenis mortir yang ditemukan dari sebuah rumah mewah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Ya, diduga 2 mortir tersebut berasal dari peninggalan Jepang. Inilah detik-detik saat tim penjinak bom dari Gegana Polri mengevakuasi 2 benda mencurigakan jenis mortir dari dalam sebuah rumah mewah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Penemuan 2 mortir ini berawal dari laporan pekerja rumah yang ditugaskan pemilik rumah untuk bersih-bersih karena rumah baru dibeli. Pekerja kemudian menghubungi pemilik rumah dan dilanjutkan dengan menghubungi pihak kepolisian. Proses evakuasi yang melibatkan pasukan khusus penjinak bom memakan waktu lebih kurang 3 jam. Sementara rumah yang menjadi lokasi penemuan merupakan rumah yang baru dibeli dan telah kosong selama 5 bulan. Datang lama-lama mobil orang datang mobil begananya tuh, masuk itu lihat-lihat ke dalam, baru datang tim begananya. Lamanya datang tim begananya pakai seragam di luar, masuk mobil ke dalam. Udah kita nggak ada yang lagi tuh. Sempet di polis lain atau gimana, Bang? Nggak ada. Cuma tadi polisi pada di luar sini aja semua. Kini kedua mortir yang diduga peninggalan zaman pendudukan Jepang tersebut telah dibawa pasukan Gegana untuk diamankan dan akan diselidiki asal pasti dari kedua mortir tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, ratusan pemilik kendaraan yang rusak akibat terkena tumpahan cairan kimia beracun di Bandung, Jawa Barat, ini maksud kami, menuntut ganti rugi. Sementara itu, pemirsa, 100 orang terluka, di mana 4 diantaranya menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ratusan pemilik kendaraan yang rusak akibat terkena tumpahan cairan kimia berbahaya di Bandung Barat, Jawa Barat menuntut ganti rugi. Mereka mendatangi perusahaan truk tangki yang mengalami kebocoran dan tumpah di sepanjang Jalan Cikalong Wetan hingga Jalan Cikamuning, Bandung Barat. Sementara itu, ratusan orang lainnya terluka dan 4 diantaranya dirujuk ke rumah sakit karena harus menjalani perawatan medis intensif. Kami dari jajaran Polres Cimahi melakukan awal-awal, pertama adalah melakukan mitigasi penanganan. Yang pertama tentu saja adalah keselamatan dari korban. Perlu disampaikan, sampai dengan saat ini ada beberapa korban yang terdampak dari bocornya limbah D3. Sebelumnya, cairan soda api tumpah dari mobil pengangkut yang bocor di Jalan Purwakarta, Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Bahan kimia berbahaya dan beracun ini pun berceceran di jalan dan mengenai ratusan pengendara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polres Malang menetapkan sopir truk sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut antara truk pengangkut pakan ternak dengan bus rombongan pelajar SMP di Bogor di Jalan Tol Malang. Ya, penetapan dilakukan usai polisi melakukan penyelidikan dan investigasi tabrakan yang menewaskan 4 orang dan puluhan lainnya luka-luka tersebut. Hasil penyelidikan dan investigasi kasus kecelakaan antara truk dan bis di kilometer 77 Tol Pandaan Malang telah pada tahap kesimpulan. Kapolres Malang AKBP Putu Holis Aryana menjelaskan, polisi telah menemukan beberapa temuan, diantaranya kurangnya perawatan rutin kendaraan truk yang dikemudikan Sigit Winarno, yakni sistem pendingin mesin yang tak pernah diperiksa dan selang radiator lepas mengakibatkan mesin overheat sehingga truk tak kuat menanjak.
Selain itu, sistem pengereman truk juga tak berfungsi sempurna, membuat truk berjalan mundur saat berhenti. Sopir truk juga tak menjalankan prosedur saat berhenti darurat di jalan. Menurut Kapolres, untuk kendaraan besar, saat berhenti darurat seharusnya truk berhenti dalam kondisi mesin mati, rem tangan ditarik penuh dan perseneling dalam kondisi gigi 1. Namun hal ini tidak dilakukan sopir truk. Polisi akhirnya menetapkan sopir truk Sigit Winarno sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 310 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Musibah kecelakaan ini terdapat unsur kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh sopir truk. Dengan demikian, maka sopir truk atas nama Saudara Sigit Winarno ini kami tetapkan menjadi tersangka. Polisi masih akan mendalami kasus ini termasuk memintai keterangan pihak PT Rapi Translogistik selaku pemilik truk. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui prosedur pemeriksaan dan servis rutin kendaraan. Sebelumnya sopir pernah mengeluhkan tentang sistem pendinginan mesin kendaraan, namun diabaikan pihak perusahaan. Kecelakaan maut antara truk dengan bis pengangkut rombongan pelajar ini menimbulkan 52 korban. Dari jumlah tersebut, 4 orang meninggal dunia, 28 orang menjalani rawat inap, serta 18 orang rawat jalan. 2 orang lainnya telah pulang dari rumah sakit atas permintaan korban. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hanjarani, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Memasuki libur Natal, arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengalami kepadatan kendaraan. Ya, Satlantas Polres Cimahi akan menerapkan sistem one way secara situasional untuk mengurai kemacetan kendaraan wisatawan. Kepadatan kendaraan wisatawan terjadi di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kendaraan wisatawan berplat Jabodetabek dan bus pariwisata mendominasi ruas jalan tersebut. Kepadatan kendaraan sudah mulai terjadi dari arah Setiabudi Bandung menuju Lembang sejak pagi. Hal yang sama juga terjadi dari arah Subang menuju Lembang. Petugas Satlantas Polres Cimahi akan menerapkan sistem one way dari arah Bandung menuju Lembang untuk mengurai kemacetan jika kepadatan parah terjadi. Dalam rangka antisipasi kepadatan di hari Natal, ada beberapa CP yang kami laksanakan. Yang pertama mungkin CP one way, CP pengurusan dari arah Lembang maupun dari arah Bandung. Kami situasional melihat kepadatan dari arah Lembang maupun Bandung. Lalu pembatasan kendaraan besar, bus dan truk yang masuk ke wilayah atau jalan Kolon Maturi tidak ada seluruhnya yang memasuki Kolon Maturi. Kami arahkan seluruhnya mengarah ke Kota Bandung. Diprediksi kendaraan wisatawan akan terus memadati kawasan objek wisata Lembang hingga malam nanti. Dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, kondisi lalu lintas Simpang Gadok menuju Puncak terpantau ramai lancar. Pemirsa, nampak belum ada kepadatan kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor, Jawa Barat maupun dari arah Bogor menuju Puncak. Meski demikian, pemirsa, pihak kepolisian mengantisipasi lonjakan kendaraan dengan skema rekayasa lalu lintas ganjil genap serta sistem jalan satu arah atau one way untuk kendaraan yang akan melintas ke arah Puncak. Pemirsa, untuk mengetahui informasi arus lalu lintas jelang libur Natal, maksud kami jelang libur Natal, kita akan terhubung dengan rekan Wildan Hidayat di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi Wildan, bagaimana suasana lalu lintas di sana pagi hari ini? Pagi Yasmin dan juga Bayu, pada pagi hari ini kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok seperti terlihat cukup ramai lancar. Namun Satlantas Polres Bogor sejak kemarin sudah memberlakukan rekayasa arus lalu lintas secara situasional, baik dari arah Jakarta maupun dari arah Cianjur. Dan pada hari ini diprediksi akan kembali terjadi lonjakan arus lalu lintas seperti sebelumnya. Kawasan wisata Puncak ini dikunjungi oleh sekitar 40.000 kendaraan, Yasmin, dari arah Jakarta menuju Puncak ini, Yasmin.
Pada pukul berapa rekayasa lalu lintas ini diberlakukan di kawasan Puncak? Ya, secara situasional akan diberlakukan setelah kemarin pada hari libur Natal diberlakukan sekitar pukul 7.30 hingga pukul 11 siang. Dan sebentar lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat di sini akan diberlakukan rekayasa ganjil genap, Yasmin. Baik, terima kasih banyak rekan Wildan Hidayat melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, selain memiliki bangunan joglo tradisional zaman Kekaisaran Jepang, hadirnya Taman Sakura lengkap dengan ornamen negeri matahari terbit membuat tempat wisata yang sedang hits di Kuningan, Jawa Barat ini mengalami peningkatan jumlah pengunjung sekitar 30%. Wah, menarik sekali Yasmin ya. Tapi seperti apa ya keseruannya? Kita simak cuplikannya khusus untuk Anda. Ya, lahan kosong di kaki Gunung Ciremai ini berhasil disulap menjadi area yang tadinya biasa saja, kini menjadi wisata primadona yang memukau. Apalagi desain bangunan dengan tema joglo tradisional ala Jepang berdiri di setiap sudut kawasan. Tak hanya itu, terdapat satu area khusus yang dipenuhi pepohonan dengan sentuhan bunga sakura yang menjadi ciri khas negeri matahari terbit. Bahkan selain mempunyai latar belakang Gunung Ciremai, para karyawan di tempat itu kompak menggunakan kimono seperti geisha. Ornamen dan pernak-pernik yang ada di dalamnya juga lengkap. Dari mulai boneka kerajaan Jepang hingga beberapa ruangan dengan desain ala Kekaisaran Jepang. Untuk menambah kental Gunung Fuji, pengelola sengaja membuat miniatur kolam air terjun lengkap dengan kincir anginnya. Sementara untuk harganya dijamin terjangkau sehingga cukup membuat Anda seolah-olah sedang berada di kaki Gunung Fuji Jepang. Ada hal yang baik ditiru di sana, yaitu konsep bangunannya, konsep keramatamahannya, konsep pelestarian alamnya, landscape-nya, dipadukan dengan makanan yang khas di Arunika ini yang rasanya lezat. Ya ini karena apa tuh namanya suasana sama Jepang, ini Jepang itu ya ininya apa tuh namanya suasana Jepang lah. Setelah tempat wisata ini viral, peningkatan jumlah pengunjung meningkat sampai 30%. Dengan hadirnya Taman Sakura mampu mengundang wisatawan untuk penasaran ingin mampir ke lokasi ini. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Bagaimana pemirsa, menarik ya, segar sekali melihat air berkucuran seperti itu ya. Betul, jadi pengen ke sana. Betul sekali. Tapi memasuki libur Natal dan Tahun Baru, kami ajak Anda melihat tempat wisata menarik di Bandung, Jawa Barat. Nah, salah satu destinasi wisata ini menyusuri lorong dengan permainan air pemirsa serta air terjun yang aman untuk anak-anak. Menyusuri lorong yang penuh dengan permainan air dengan sorotan lampu hias. Cantik ya. Inilah suasana wahana wisata Mystical Forest yang terletak di kawasan wisata Dusun Bambu di Jalan Kolonel Masturi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Setiap titik lorong memiliki aneka permainan air yang mengajak para pengunjung untuk berinteraksi langsung. Pengunjung dapat menekan berbagai tombol untuk menciptakan pancuran air yang unik. Wahana wisata malam di Dusun Bambu ini menawarkan petualangan magis yang interaktif yang mengkolaborasikan dengan keindahan alam sekitar. Seru banget dari awal pas masuk ya, udah cahayanya udah mulai apa sih? Maksudnya warna-warni itu kayak menggoda anak-anak buat kayak penasaran ya, masuk sini tuh ada apa? Ternyata pas masuk ada kabutnya, ada airnya, pas ada apa sih? Ada bunyi suling gitu ya Kak? Air ya, antara kolaborasi Dusun Bambu, View Playground dan 9 Matahari yang menggabungkan interaksi dan lighting yang imersif, seperti itu sih kurang lebih. Di akhir perjalanan, para pengunjung dimanjakan dengan air terjun yang lebar yang dapat dinikmati dan aman untuk anak-anak. Untuk setiap pengunjung dikenai tarif Rp40.000. Selain itu ada pula playground dan wahana lainnya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu iNews melaporkan. Pemirsa, Hong Kong menjadi destinasi favorit liburan keluarga di momen liburan Natal dan Tahun Baru. Ya, para pengunjung dapat bertemu dengan tokoh film sambil menikmati sensasi salju.
Salah satu wahana yang diincar para pengunjung Hong Kong Disneyland adalah area bertema film Frozen yang terbesar di dunia. Nikmati petualangan seru di World of Frozen. World of Frozen menghadirkan berbagai atraksi menarik. Pengunjung dapat menikmati salju pertama di Hong Kong, bertemu Ratu Anna, Elsa, dan teman-teman mereka, serta menyaksikan dekorasi Natal berkilauan di Kastil Arendelle. Di Frozen Ever After, kita diajak berlayar melintasi istana es Elsa, menyusuri desa dan lembah troll, hingga menikmati sihir es yang memikat. Semua dibalut pertunjukan musikal dan adegan epik yang membawa kisah Frozen hidup di depan mata. Setelah puas berpetualang, singgahlah di Northern Delights, toko cemilan kerajaan Arendelle. Ada banyak pernak-pernik souvenir hingga cemilan bertema Frozen untuk dinikmati ataupun dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Bagi wisatawan Muslim, Hong Kong Disneyland menyediakan fasilitas ramah Muslim seperti ruang sholat lengkap dengan tempat berwudu, serta restoran dengan hidangan halal bersertifikat seperti laksa, rendang, hingga nasi uduk. Memasuki malam hari, kunjungan Anda semakin berkesan dengan berkesempatan foto bersama ikon Mickey Mouse dan kawan-kawan. Saksikan juga penyalaan pohon Natal, hujan salju lembut, dan pertunjukan multimedia kembang api, serta air mancur spektakuler di Castle of Magical Dreams. Dari Hong Kong, Armidian Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Pictures kembali memberikan hiburan di layar kaca melalui film drama terbarunya berlatar belakang cinta dan pengorbanan. Dengan kekuatan karakter dari para pemain serta alur cerita yang kuat, sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan tayang perdana di RCTI pada 25 Desember 2024 untuk menemani hari libur Natal dan akhir tahun seluruh keluarga Indonesia. Anak-anak yatim piatu ini turut diundang pada acara syukuran sinetron terbaru yang dihadiri para pemain, sutradara, penulis, serta tim produksi MNC Picture di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sinetron garapan MNC Picture berjudul Mencintaimu Sekali Lagi, ditulis oleh Rudi Sujarwo, sosok di balik kesuksesan sinetron Ikatan Cinta. Drama yang mengangkat cerita mengenai perselingkuhan, perjodohan, dan perjuangan menemukan cinta sejati, menghadirkan cerita yang penuh emosi dan kejutan. Sinetron ini dibintangi oleh Heiko van der Vecken, Jonas Rivano, Miller Han, dan Afifa Ifahda. Peran aku di sini sebagai Arini. Jadi Arini itu orangnya sangat wanita karir. Jadi dia tuh nggak terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan rumah tangga. Jadi anaknya tuh nggak begitu wife material buat keluarganya si Lingga ya, karena nggak bisa masak segala macam. Tapi iya karena dia juga kerjanya dia keluar dari rumah orang tuanya dari Jogja, dia pindah ke Jakarta, dia nyewa apartemen sendiri dan dia kerja sebagai makeup artist. Profesi sebagai seorang pemadam kebakaran ini bisa diaplikasikan di sinetron gitu karakter ini. Tapi ya seiring berjalannya cerita dan kita syuting ternyata bisa dan jadi banyak menurut aku jadi banyak pesan-pesan moral yang penting juga, jadi informasi yang penting juga buat penonton nantinya. Mencintaimu Sekali Lagi akan tayang perdana di RCTI pada 25 Desember 2024 dan menjadi satu tontonan yang konsisten menghibur serta memberikan edukasi bagi masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.